Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kami bertiga ini mau pengibasan modul guru penggerak oleh saya sendiri, Asih Astuti Jaturini, teman saya Fani Rizdayanti. dan teman saya. Sinta Islamiyawati. Semoga ilmu yang kami dapat dari sana bisa bermanfaat buat ibu-ibu semua. Pertama ada pembukaan, kedua disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal sama saya sendiri. Yang ketiga teori motivasi, hukum dan penghargaan, keyakinan kelas sama Ibu Fani. Dan yang terakhir kebutuhan dasar manusia dan ilmu kontrol guru segitiga restitusi dengan Ibu Sinta. Tujuan pembelajaran peserta dapat menjelaskan makna kontrol dari pakar teori kontrol dari William Besser serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari, serta dapat menjelaskan perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Peserta dapat menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya yang adil di lingkungan serta kaitan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Peserta menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah sehingga dapat kelak tercipta sebuah budaya positif. Budaya positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apakah Anda setuju dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju Ibu-ibu? Tidak. Pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Enggak. Walaupun seperti itu kan tetap konotasinya hukuman. Hukuman ya, betul ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi pembelajaran anak. Setuju Ibu? Setuju. Cakep. Lanjut. Budaya positif di sekolah, perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang dalam kebiasaan sehari-hari para warganya di lingkungan sekolah sehingga terbentuklah suatu lingkungan positif yang aman dan nyaman untuk pertumbuhan. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Era dulu dan era sekarang. Era dulu stimulus respon, era sekarang teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol orang. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Disiplin positif, teori kontrol dan teori pilihan Dr. William Besser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Oke. Makna disiplinnya, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu suatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebijakan universal, dan keyakinan kelas. Metode berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. 5 posisi kontrol. Menghukum, 1, 2, membuat rasa bersalah, 3, tema, teman, 4, memantau.
Manajer segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kebutuhan dasar manusia bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa terima, kesenangan, kebebasan. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai kebajikan universal. 1. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat yang positif manusia yang merupakan tujuan yang ingin dicapai setiap individu. 2. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsipnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan universal. 1. Peduli. 2. Rajin. 3. Integrasi. 4. Rasa hormat. Bisa ibu lihat sendiri ya, peduli itu apa, rajin apa aja, integrasi apa aja, dan rasa hormat itu apa aja. Nilai-nilai kebajikan universal terdapat dalam belajar Pancasila. Ibu sudah tahu kan belajar Pancasila, bisa nyanyi kan? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih Ibu. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya materi kita itu mengenai teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Jadi berbicara mengenai motivasi, hukuman, dan penghargaan tentunya beda-beda tipis. Sebelum saya memulai diskusi kita pada pagi hari ini, saya mau mengajak ibu-ibu semua untuk ada tugasnya nih, cari pasangan. Pas banget di sini ada 4 orang, bisa dicari pasangannya. Jadi ada orang yang bertindak sebagai orang A dan juga B. Nah, yang A ini saya kasih kertas, terserah siapa yang mau jadi A, siapa yang mau jadi B. Nah, yang A ini tugasnya sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, terus letakkan di tangan Anda. Itu tugas saya. Ya, sobek terserah mau gede mau kecil, terus ditulis. Misalnya yang berharga itu apakah keluarga, atau mobil, apakah handphone, terserah. Iya, terserah. Oke, saya kasih waktu jangan lama-lama ya, Ibu ya. Terus nanti tugas B ini ada tugasnya. Tugas B ini enggak digenggam aja, udah. Oke, berarti Ibu Tuti sama Bu Esi sebagai A, ya, Bu Emma sama Bu Dewi sebagai B. Boleh sambil sendiri kali ya, biar enak, biar seru kali. Oke. Ya, biar fotonya iya betul. Mobil, wow, harga sekali. Saya mah tahu kalau gitu ya. Nah, jadi yang A ini sudah ditulis yang berharganya silakan digenggam. Terserah mau di tangan kanan, di tangan kiri terserah. Nah, yang B ini tugasnya adalah Ibu berupaya terserah mau diancam, mau dihardik, mau dirayu, atau mau ditunjuk, atau mau menyuap teman kita yang dia ini biar dibuka tangannya. Karena Ibu dalam hal ini mau ngambil kertas itu seperti itu. Silakan Bu. Wah, banyak banget ya. Boleh Bu. Terserah Ibu mau merayu kayak Bu Tuti cantik. Boleh nggak saya minta kertasnya? Atau mau ngancem juga boleh. Enggak boleh. Buka. Oke, silakan Bu Tuti sama Bu Emma. Ibu istilahnya buka aku aja kertasnya. Jangan gitu. Please, kita aja. Please,
ke nih yang lain. Jangan keluarga dulu. Apa? Oke, nah, butuh diteruskan keluarga, artinya keluarga itu adalah harta yang paling Hartanya yang paling berharga. Saya menulis semua apa yang berharga dan yang harus saya jaga. Jadi tidak boleh ada yang mengambil. makanya nggak boleh kata pensiun banyak. Kenapa? Silakan Bu Sinta di next slide. Apa ya? Ya itu kan boleh. Yang terjadi kan tadi saya bertanya apa yang terjadi. Posisinya Bu Ersi sama Bu Tuti itu nggak mau. Terserah temennya mau ancam kek, mau dirayu kek, mau disogok kek, nggak mau. Yang penting kenapa? Karena kita sendiri yang memegang kendali atas kontrol kita. Walaupun teman kita mau kasih duit gitu kan, kalau misalnya tergoda mungkin oke dilepaskan gitu kan, tapi kalau nggak tergoda maaf ini berharga buat saya nggak mau gitu. Pada akhirnya Bu Tuti dan Bu Esi nggak mau sama sekali membuka kertas yang berharga yang ada di tangan. Karena apa? Karena kita sendiri yang memegang kontrol. Jadi terserah gangguan dari luar sana apapun yang terjadi, kalau kita nggak mau ya udah nggak mau gitu kan. Tapi seperti anak, kalau anaknya nggak mau ya udah, karena dia yang memegang kontrol. Oke, boleh dicerita lanjut. Nah, ini saya akan membahas mengenai teori motivasi dalam perilaku manusia. Saya mau tanya lagi, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukan? Jadi kalau ada hukuman, apa yang terjadi? Maksudnya ini motivasi dari intrinsik atau ekstrinsik. Kalau intrinsik kan dari dalam ya, kalau ekstrinsik berarti dari luar. Berarti kalau ada hukuman, misalnya kalau saya dapat hukuman, berarti itu nanti saya dulu nggak mau lah. Itu menurut ibu intrinsik atau ekstrinsik motivasinya? Karena ada hukuman. Tergantung ya, kayak kalau menurut saya sih intrinsik ya, karena mungkin dari dianya sendiri. Kata begitu intrinsik. Ada yang lain? Itu aja tapi ketakutan karena nggak itu, jadi dia merasa Ya, saya setuju dengan jawaban beliau. Karena ini ada motivasinya, maksudnya dari luar. Kamu jangan ya seperti ini nanti dihukum. Otomatis itu dia takut kan? Oh udah diancam aku takut kan? Udah. Walaupun kita kasih ini kayak apa ya, perbuatan yang kasar seperti itu ya. Jadi walaupun dia nggak mau, tapi itu karena motivasinya terlahir dari luar, bisa jadi ketika hukumnya nggak ada, tapi mau lakuin aja karena nggak ada hukumnya, ya kan? Nah, jadi jawabannya nomor satu ini motivasi ekstrinsik. Yang kedua, apabila ada imbalan, misalnya, ayo dong kita nulis nanti gue kasih permen. Nah, kira-kira itu motivasinya intrinsik atau ekstrinsik? Menurut ibu sama istri dan intrinsik dari luar juga betul. jadi hukuman dan imbalan itu termasuk motivasi ekstrinsik ya, karena itu mempengaruhi dari orang di luar dari anak tersebut seperti itu. Jadi kalau misalnya gurunya nggak ada pada saat itu, aku nggak mau kerjain karena aku nggak ada permen, ya kan? Karena itu yang didapatkan dari luar, bukan dari dalam keinginan anak tersebut. Yang nomor tiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Jadi dalam hal ini kita sudah sadar. Jadi disiplinnya positif. Jadi dia otomatis itu motivasinya intrinsik ya. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya lakukan. Misalnya, oh hari ini aku nggak tulis atau aku nggak mau ikuti kegiatan di sekolah gitu. Kata bu guru, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia sadar nih, oh besok-besok kalau aku ikut lagi, temenku melakukannya atau main atau apa, aku bikin berarti aku nggak apa-apa gitu. Berarti itu motivasi yang timbul dari dalam diri sendiri, dia sadar ya bahwa itu tidak baik melakukannya. Nah, ini mengenai teori motivasi dalam perilaku manusia. Kita boleh lanjut ke slide berikutnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang dihukum oleh pengharga. Seorang yang bernama Alfikon. Alfikon ini adalah penulis buku Punished by Reward. Jadi dihukum oleh penghargaan. Maksudnya gimana ya? Kenapa kok bisa dihukum ketika dapat penghargaan? Beliau ini Alfikon mengatakan bahwa saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak,
agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan dalam perusahaannya agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi ketika kita punya reward ini, Alkitab mengatakan bahwa kita menganggap karyawan atau anak-anak kita itu tidak mampu melakukannya. Makanya kita kasih reward nih. Ayo dong, lakuin ini, nanti ibu kasih permen, atau ayo lakuin ini, nanti ibu kasih ini. Jadi dia beranggapan bahwa ketika kita kasih penghargaan secara terus-menerus, artinya dia udah menganggap anak tersebut tidak mampu, menurut Alkitab tidak mampu melakukannya, karena kita harus iming-iming dulu, iming sesuatu baru anak tersebut mau melakukannya seperti itu. Lanjutku. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi di sini hukuman dan konsekuensi itu tentunya berbeda ya. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi, sedangkan konsekuensi itu sesuatu itu harus terjadi karena ada konsekuensinya. Misalnya ada anak menumpahkan air karena dia takut dihukum, nanti aku dihukum dulu nih. Udahlah, aku bisa jadi dia enggak, bukan saya nggak ngaku ya. Ada ya anak seperti itu, karena apa? Karena dia takut hukuman. Tapi kalau dia sadar konsekuensinya, ketika dia menjatuhkan air, saya menjatuhkan air, saya ambil pelan boleh ya? Saya mau mengepel, mengeringkan lantai kelas kita yang basah seperti itu. Nah, lalu hukuman itu membuat anak itu sakit secara fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi itu membuat anak tidak merasa nyaman, tapi hanya dalam jangka waktu yang pendek. Gitu. Kemudian hukuman juga, anak dengan adanya hukuman, anak membenci kedisiplinan. Sedangkan dengan adanya konsekuensi, anak menghargai kedisiplinan. Oh, aku kan udah numpahin air. Kalau aku numpahin air, lantainya basah, nanti temanku lewat, temanku jatuh. Oh yaudah, aku ambil pelan buat keringin lantainya seperti itu. Jadi dia udah menghargai disiplin nih kalau dia pakai konsekuensi ya. Terus hukuman itu berupa paksaan, sedangkan konsekuensinya itu stimulus dan tanggapan tentunya ya. Terus hukuman juga mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Saya nggak ketika anak-anak terlalu nanti aku dihukum, aku dihukumin, takut. Dia ada keinginan untuk menyakiti dirinya sendiri. Makanya anak-anak banyak terjadi di berita ya mungkin ya sekarang ini, di mana terlalu banyak hukuman itu dapat membuat anak itu tertekan seperti itu. Jadi adanya dorongan untuk menyakiti dirinya sendiri. Sedangkan konsekuensi itu tuh mendorong anak mudah menyesuaikan diri, karena dia udah sadar nih konsekuensi aku karena udah menumpahkan aja, ya udah aku kesini aja gitu. Lanjut, hukuman itu juga konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi itu konsep diri yang baik. Selanjutnya, hukuman itu dengan adanya hukuman nih, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Aku takut ada dihukum, enggak, aku nggak ngaku aja, karena aku takut dihukum. Sedangkan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Oh iya, peraturannya itu ya udahlah kesini aja gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir itu kalau hukuman itu anak akan mudah marah, merasa bersalah dan merasa dipermalukan, juga merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi itu anak itu merasa kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara gitu. Jadi kayak kalau misalnya dia nggak mau melakukan konsekuensinya, ini yang akan dirasakan oleh anak. Sedangkan yang kalau tidak mau melakukan hukuman, ini yang akan dirasakan anak-anak. Selanjutnya. Nah, ini jadi dalam hukuman dan konsekuensi ini ada sisi negatif, netral, dan positif ya. Jadi kita tuh ada kalimat-kalimatnya. Kalau dikatakan negatif, misalnya begini, peraturannya adalah seperti ini, jadi kamu harus seperti ini. Misalnya kita sebut kalimat tersebut ya, kenapa ya? Karena murid atau anak itu membenci peraturan. Saya nggak begitu, nggak suka ada peraturan gitu. Sedangkan ada posisi di kalimat netral ini, peraturannya apa? Ketika kamu melakukannya, kalau katanya ya oke, terima kasih. Nah, ini posisi netral. Sedangkan yang positifnya itu, apakah kamu yakin? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki
memperbaiki masalah ini. Jadi kita ada lagi, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jangan anak itu berpikir, oke bu, saya kan udah menumpahkan air, saya takut teman saya jatuh, saya ambil pelan boleh ya bu? Ya teman saya kalau lewat nggak jatuh gitu. Nih, posisi negatifnya juga nih, misalnya guru berkata seperti ini, awas kalau kamu lakukan lagi ya, nanti awas kamu ya, ini negatif banget nih, langsung musik banget di anak nih kan. Terus kalau misalnya di bagian ini mode paksaan, dalam hal ini mode paksaan ya. Nah, kalau stimulus respon itu lakukan apa yang saya katakan, itu harus ya stimulus respon. Jadi ketika dia bilang seperti itu, anak akan melakukan seperti itu. Tapi kalau teori kontrolnya itu, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi dia tanya, mencoba menggali informasi dalam diri anak tersebut seperti itu. Benar nggak nih dia mau ngelakuin ini atau enggak? Bisa jadi kan ada yang, bu, sebenarnya aku nggak pengen situ, tapi aku disuruh temen aku, ya kan? Ada yang seperti itu misalnya. Oke, mungkin ada beberapa yang lain, langsung saya persingkat saja ke slide selanjutnya. Karena sudah. Kita akan berbicara mengenai keyakinan kelas. Mungkin ibu-ibu udah nggak asing sama kesepakatan kelas ya. Sering ya mendengar kata kesepakatan kelas, tapi ternyata kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu berbeda. Mau tahu apa perbedaannya? Mari kita ke slide berikutnya. Nah, kesepakatan kelas atau yang biasa dengan kita sebut sebagai peraturan kelas itu, peraturan kelas itu biasanya terbit atau muncul tanpa persetujuan objek. Objek ini dalam hal ini anak-anak ya, yang harus dilakukan melaksanakan. Sedangkan keyakinan kelas adalah persetujuan yang dibuat bersama-sama antara guru dan murid, selanjutnya akan ditaati bersama. Misalnya, kalau peraturan kelas ini, peraturan kelas B1, duduk yang rapi, 2, tidak ngobrol, misalnya ya, itu peraturan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas, maknanya kita bertanya pada anak, oke, kamu pengen membuat keyakinan kelas seperti apa? Bu, saya mau duduk yang rapi, oke. Bu Elsie bilang duduk yang rapi, saya catat nih, duduk yang rapi. Terus, bu, saya mau berbicara yang baik, oke, Bu Tuti bilang berbicara yang baik. Setelah direkap semuanya 1-10, nanti kita sepakati yang mana yang sepakat nomor 1 nih, siapa aja? Tunjuk tangan, oke, berarti keyakinan kelas nomor 1 oke, 2 oke, 3 oke, dan seterusnya oke. Bedanya kalau peraturan kelas itu dibuat sama satu orang saja, bisa jadi dibuat sama guru saja seperti itu. Tapi kalau keyakinan kelas itu ada persetujuan antara guru dan murid, dan yang nantinya akan ditaati bersama-sama. Oke, boleh selanjutnya Bu. Nah, jadi ini saya menggambarkan bagaimana konsep ketika peraturan kelas itu biasanya terbit tanpa persetujuan peserta didik, sehingga dengan dibuatnya keyakinan kelas melalui persetujuan bersama akan ditaati bersama dan menciptakan lingkungan yang positif, sehingga akan menjadi budaya positif dalam suatu kelas ataupun sekolah tersebut. Jadi itu adalah hubungan, jadi peraturan kelas itu kayak kalau misalnya tingkatan itu paling bawah gitu ya, peraturan kelas, baru adanya keyakinan kelas, baru menciptakanlah lingkungan positif. Nih, lingkungan positif itu mungkin yang di kelasnya dulu, setelah itu budaya positif ke sekolah atau sekolah yang lebih besar. Boleh selanjutnya. Nah, tentunya ada syarat nih. Syarat mengapa keyakinan kelas itu mau kita bikin. Yang pertama nih, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Jadi kalau misalnya di peraturan kelas duduk yang rapi, misalnya, atau berbicara dengan sopan, bisa jadi keyakinan kelasnya kita bikin aja pakai kode nih, bisa jadi gambar aja, misalnya gambar orang lagi ngomong, kita bikin nih di kelas kita orang lagi ngomong, misalnya berbicara seperti itu. Misalnya, kan karena kita udah tanya jawab ya, itu seperti apa, berarti anaknya langsung nyambung dengan melihat gambar tersebut. Oh, berbicara waktu itu kan guru bilang kita udah sepakat, udah oke nih berbicara itu dengan baik. Yang kedua, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga akan mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Kalau banyak pasti nanti anaknya lupa, gurunya lupa, akhirnya nggak jalan tuh keyakinan kelasnya. Yang ketiga, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan
aja yang familiar sama anak-anak di dalam kelas. Yang keempat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi misalnya hari ini kita bikin keyakinan kelasnya duduk yang rapi, karena di awal semester itu kan biasanya anak belum settle gitu kan, ya duduk yang rapi. Tapi ketika sudah 3 bulan berjalan, ternyata anaknya sudah tertib nih, sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ternyata duduk yang rapi nggak perlu lagi, udah kita coret, nggak perlu dipakai lagi tuh keyakinan kelas yang duduk yang rapi seperti itu. Lanjut ke materi yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia dunia berkualitas. Ini adalah dari judulnya ya. Apa sih di dalamnya? Yuk kita saksikan sama-sama. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar itu ada, kalau di sini ada 5 ya. Yang pertama itu tadi sudah disampaikan sih sekilas ya oleh Bu Rini. Ada kasih sayang dan rasa diterima, itu belonging. Jadi manusia itu pasti butuh rasa kasih sayang dan diterima. Makanya kalau ada anak yang dia kekurangan kasih sayang, dia akan berontak. Apa itu caranya? Setiap anak beda-beda. Kemudian ada penguasaan dan bertahan hidup atau power. Nah biasanya kalau kan ada nih kasih sayangnya kurang, ada dia mencari kasih sayang dengan powernya dia. Nah itu orang-orang yang dia akan mencari perhatian dengan modelnya atau lain-lainnya gitu. Terus kesenangan. Nah anak-anak juga di sekolah nih, oleh sekolah TK itu butuh sekali dengan kesenangan atau fun. Makanya dia sering bermain. Kebutuhan dasarnya itu bermain. Dan selanjutnya ada kebebasan dan bertahan hidup atau freedom. Jadi tadi ada hukuman, ada peraturan, itu biasanya akan mengekang sehingga merenggut kebutuhan dasar manusia yang freedomnya nggak ada. Sehingga dibutuhkanlah freedom supaya kebutuhan manusia ini terpenuhi. Dan selanjutnya ada survival. Kalau survival itu lebih ke bertahan hidup ya, mulai dari pakai makanan, minuman, kalau satu dingin pakai baju dan sebagainya, itu bertahan hidup. Kalau kebutuhan dasar ini, kebutuhan dasar manusia ini terpenuhi, insya Allah manusianya itu akan baik-baik saja. Biasanya yang tidak baik-baik saja itu adalah di antara kelima ini ada yang kurang. Dan yang saya bilang ya, kekurangan kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya anak-anak jadi suka mencari perhatiannya dengan yang tidak baik, diganggu lah, jahil lah, usil. Ini kesenangannya kurang, misalkan dia mainnya kurang, dia sama lari-lari di kelas, misalkan di rumah gak bisa main keluar, atau mungkin di dalam aja di luar apa. Ketika di sekolah dia mencari kesenangan. Kebebasan dalam bertahan hidup sama, misalkan di rumahnya dikekang nih, sampai ke sekolah ya itulah bebas gitu ya. Jadi diusahakan semua kebutuhan dasar manusia ini dapat terpenuhi, khususnya untuk anak-anak kita di kelas, supaya anak-anak kita menjadi anak yang baik-baik saja. Lanjut. Terus ini ada 5 posisi kontrol. Tadi kan ada teori kontrol ya. Kalau dulu kan stimulus respon, ada tindakan dulu, baru muridnya atau anak kita itu akan merespon. Misalkan tindakannya kamu harus rajin, dengan hukuman anaknya jadi rajin. Sekarang ada teori kontrol. Teori kontrol itu adalah mengontrol diri sendiri. Tadi yang kata Bukari katakan ya, hanya diri sendiri yang bisa mengontrol diri kita, orang lain tidak bisa. Nah di sini ada namanya motivasinya. Ada penghukuman, ada pembuat rasa bersalah, ada yang menjadi teman, pemantau, dan manajer. Contohnya, kalau di penghukum, kita sebagai penghukum posisinya itu ya, kalau dikontrolin orang gurunya di tukang menghukum nih, guru berkata, menghardik, menunjuk-nunjuk, mewakili atau anak-anak itu kamu bandel atau apa gitu ya, hardik, di label, ucap, itu sebagai penghukum. Kalau sebagai pembuat merasa bersalah, kami seharusnya sudah tahu itu lelah sekali mengatakannya, atau nggak guru sedih, maksudnya nggak nurut sampai guru. Jadi gurunya berada di posisi membuat mereka merasa bersalah. Dari yang penghukuman ya, kalau yang gurunya suka jadi penghukum,
Kalau kamu tidak melakukannya, ibu hukum ya, ibu yang menghukum. Kalau yang tadi membuat rasa bersalah. Ada lagi guru yang posisinya menjadi teman. Misalkan, lah, ini ibu ya, bantuin ya. Masa kamu tidak mau? Jadi kita menjadi teman untuk anak didik kita. Ada lagi di posisi pemantau. Kalau pemantau biasanya gini, coba peraturannya apa? Masih ingat nggak? Kalau berarti dia posisinya memantau. Tapi dari sekian ini, coba dilihat manajer. Kalau manajer dulu ketika sebagai manajer dia akan berkatanya, ayo kita yakin ya, misalkan membuat keyakinan kelas nih, duduk yang rapi. Apa yang tadi kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Misalkan nih anaknya duduk rapi nih, Didi sini, kamu kan tahu keyakinan kelas kita apa yang kamu yakin kalau di sekolah? Kalau lagi belajar harus apa? Harus pintar. Jadi dia bisa tapi yuk tapi diajak dengan kembali lagi ke keyakinan kelasnya sendiri, ya dari dalam diri anak, supaya apa yang mereka lakukan itu berasal dari prinsipnya. Bisa dibaca ya, kita ambil aja ini kayak hasilnya. Kalau yang dihukum itu biasanya memberontak, kalau yang membuat merasa bersalah biasanya menyembunyikan menyangkal atau bohong karena dia merasa menciut gitu dirinya. Kalau dia tidak menghargai diri sendiri, aku udah berbuat salah, makan air, jadi diumpetin lah hasilnya. Nah kalau teman, itu ketergantungan. Ketergantungan itu kenapa? Jadi kalau nggak diajak antar teman nggak akan bergerak gitu. Kayak misalkan dulu anak kita tuh main sama teman gitu, udah temennya apa dia juga enggak, aku juga enggak, jadi harus ada ketergantungan antar teman. Nah kalau yang di pemantau, jadi misalnya gurunya itu ada guru baru dia menyesuaikan diri tentang aturan, anak-anak dipantau kan gurunya. Kadang-kadang itu seperti itu. Kalau manajer biasanya kan berasal dari diri sendiri dia menguatkan pribadi. Jadi dia seperti menjadi baik itu dari keinginannya sendiri, bukan ada guru, ada teman atau teman seperti itu. Nah kaitannya dengan dunia berkualitas, kita kan maunya dunia itu berkualitas, tidak ada hal negatif yang tidak menyenangkan. Kalau di penghukuman murid itu meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Menurut guru itu kayak aku sih benar lu dia, aku sih ngikut aku terus. Nah tapi kalau di guru sebagai pembuat rasa bersalah, ini biasanya murid melakukan meletakkan guru itu di dalam dunia berkualitas. Jadi dia tuh ingin berbuat baik itu nggak apa-apa demi guru, jadi gurunya nggak sedih, aku berbaik, menurut sama guru. Ya biasanya anak-anaknya yang suka diem, ya merasa nggak enakan kalau gurunya ya dia berperilaku baik. Kalau teman, ini murid meletakkan guru itu sebagai orang yang sangat penting yang berkualitas. Ini sebagai temanan, bestian. Tapi di giliran gurunya nggak ada, dia nggak bisa apa-apa karena kontrolnya ketergantungan dengan teman-temannya. Tapi kalau pemantau itu adalah murid meletakkan guru, peraturan dan hubungan yang berkualitas. Jadi dia mensejajarkan guru, peraturan dan hubungan. Tapi kalau manajer sebagai sama-sama, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi udah nggak ada lagi guru. Jadi udah anak itu kan udah dari dalam dirinya ingin menjadi anak yang baik, jadi manusia yang hebat. Dia meletakkan individunya sendiri sebagai yang positif dalam dirinya. Jadi dia apa-apa itu nggak usah bergantung ke guru atau lingkungan, ini sudah dalam dirinya sendiri. Ini contoh dari kata-kata muridnya. Kalau yang suka posisi gurunya sebagai penghukum itu mereka berkata, biarin aja, nanti juga marah-marah lagi. Kan mungkin dia bunda-bunda mau semua sudah menghukum anak, udah bukan besok 10 menit kemudian terus lagi.
atau gini numpangin gelas numpangin air berantakan. Kalau guru sebagai manajer biasanya anaknya langsung bu tumpah harus cari lapel, ini udah tahu udah connect gitu ya, ada yang tumpah ya harus dilap biar bersih, jadi memperbaiki keadaannya. Dan ada tugas ada beberapa pernyataan coba ya. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan itu di antara tadi? Penghukum, tidak, turunnya itu yang penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Buat rasa bersalah. Coba yang kedua, ini yang di kamu tidak pernah benar melakukannya. Coba siapa? Atau yang belum membuat rasa bersalah, pemantau, manajer, pas-pas lanjut. Manajer rantau. Oke, ayolah lakukan demi bapak ibu nih. Teman, apakah kamu mau mendapatkan sertifikat ini? Ayo, coba mantau deh. Reward tadi. Oke, coba ya lanjut. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini yang terakhir. Oke, selanjutnya kamu selalu saja yang paling terakhir. Salah. Buat kasih salah. Coba kita jawab dan pilihan. Jeng jeng. Wah, ternyata ada. Saya mencoba sekali buat kamu. Ini merasa membuat orang merasa bersalah. Jadi gurunya bikin orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu udah hakim ya, judgment. Ayolah demi bapak ibu, teman. Tidak benar ya. Apakah kamu mau mendapatkan sertifikat hari ini? Itu berarti gurunya sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini adalah dari sebagian dari ibu di manajer itu yang paling baik ya. Karena itu dari kontrol sendiri kan. Kamu selalu saja yang terakhir pengumuman sama kayak yang tidak benar begitu. Lanjut. Nah, peraturan, pemantauan, konsekuensi, hadiah, kemudian nilai-nilai manajer dan perbaikinya itu adalah dalam lingkup yang bersenggolan ya. Kalau kamu tidak, saya akan. Nah, ini diberi hukuman untuk membuat tidak nyaman. Biasanya hukuman itu nggak nyaman. Kata tadi bukannya kalau hukuman itu nggak nyaman. Jadi, apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Perbaikinya kita dia berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Jadi berdiskusi. Misalkan anak ini suka pukul teman, kan kalau yang dipukul, tapi anaknya dipukul suruh marah gitu ya. Bukan pukul teman, dia dipukulnya harus apa? Kalau ini apa yang kamu yakini? Misalkan keyakinan kelas itu sayang teman, sayang kepada teman-teman. Kalau di TK Papango kan ada janji muridnya. Kita bahas bersama memperbaiki masalahnya. Kalau dia dipukul, tentunya kesakitan apa yang harus dilakukan? Lanjut, Tuhan. Nah, lanjut ke tadi ada segitiga restitusi dan simulasi. Lanjut aja, segitiga restitusi apa sih itu? Nah, ini yang tadi Bu diketahui boleh disebutkan segitiga
menstabilkan identitas, bertujuan untuk membuat anak yang merasa gagal atau berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah juga. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu mau mencari solusi dari permasalahan ini. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu adalah menstabilkan identitas. Kita ambil contoh misalkan anak itu ngambek makanannya atau makanannya dihabiskan oleh temannya. Lalu dia teriak, sama guru datang, kenapa makanan itu diambil dia. Lalu guru menstabilkan dulu, ada lagi gemes tuh, lagi emosi, tidak apa-apa. Guru juga sama, pasti kesel kalau makanannya diambil. Lalu selanjutnya ada validasi kebutuhan, membantu siswa mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi dalam melakukan kesalahan itu. Jadi kayak basic kebutuhan utama yang tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Coba ini guru yang berkata, padahal kamu bisa melakukan hal itu dari ini, tapi kamu tidak melakukannya kan? Misalkan anaknya pukul tuh, harus diambil makanannya, pukul teman. Divalidasi lah kebutuhannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Iya tadi aku pukul teman karena dia ngambil makanan aku. Atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat anak itu misalnya. Jadi divalidasi kebutuhannya, haknya dia. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Udah validasi kebutuhannya. Selanjutnya yang terakhir, mengerjakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dan tidak dihubungkan dengan norma sosial atau nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi misalkan kalimat gurunya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, atau misalkan keyakinan kelas apa yang sudah kita buat di sekolah, berbagi dengan teman. Apa nilai-nilai yang kita telah sepakati di kelas? Sebenarnya ini kalimatnya lebih fleksibel lagi kalau misalnya kalian terlalu aku buat anak TK. Tapi tujuannya adalah seperti ini. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu mau menjadi orang seperti apa? Itu adalah segitiga restitusi. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi. Itu yang pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati atau disetujui. Misalkan anaknya berantem nih, nah berantem itu ajak anaknya ngobrol, baru ajak emang keyakinan kelas apa aja yang telah dilanggar. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Jadi harus sedia dulu, kalau nggak bersedia segitiga restitusi tidak bisa berjalan. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Jangan sampai misalkan anak berantakin kelas, tapi malah diberi hukuman beresin toilet. Kan nggak sesuai ya, orang yang berantakin kelas tuh hukumannya nggak boleh saja. Konsekuensinya adalah diberesin lagi barang-barang di kelas gitu ya. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Itu harus dari anaknya yang berbuat salah juga yang punya sesuatu keinginan untuk berubah. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan itu kamu berbagi masalah. Jadi memang ini tidak spontan, tidak cepat ya, ada masalah langsung anaknya harus ada waktunya bertahap. Nah saya punya contoh. Ada tipsnya ternyata. Gunakan bahasa yang positif dan tidak menghakimi. Hindari menyalahkan atau mengkritik murid. Dengarkan murid dengan penuh perhatian. Biarkan murid menceritakan versi ceritanya mereka. Kadang kan cerita
si A dan si B meskipun kejadian katanya dia melihat ceritanya beda. Jadi kalau ada anak yang berantem, cobalah cerita versi anak yang jadi korban, misalkan dengan anak yang juga tersangka seperti itu ya. Bantu murid untuk memahami alasan dibalik tindakan mereka. Ajak murid untuk memberikan cara untuk memperbaiki kesalahan mereka. Dengan menerapkan tips tersebut, Anda dapat membantu murid untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, ini kasus yang terjadi di kelas saya dulu ya. Kasus satu itu Rizky, siswa kelompok B2 betapa kamu pada hari Rabu di saat sama pembelajaran meminta izin ke guru untuk pergi ke toilet. Beberapa saat kemudian guru mengikuti anak tersebut keluar tak sengaja melihat anak tersebut buang air kecil di depan kelas, di saluran air di depan kelas. Kejadiannya ya saya berkata, nah kenapa buang air kecil di depan kelas? Situ kebelet guru. Ini adalah tadi yang pertama ya, menstabilkan identitas dulu. Guru nggak langsung inces kamu ya, guru sana kamu begitu apa enggak, stabilkan dulu emosinya. Ya sudah, guru juga pernah loh kebelet itu seperti itu aja. Tapi kok kenapa kamu malah menstabilkan kelas? Kita betul dari sana. Ditanyakan tuh, kata anaknya, aku juga kalau kelas boleh habis tidur dekat rumah sama aku. Itu adalah menstabilkan identitas sambil mencari informasi. Kata guru lagi, ya sudah bagus ya, kamu nggak pipis di celana, kan kita uji dulu tuh, kalau pipis di celana. Tapi coba deh ingat-ingat, kalau kamu pipis sembarangan, kamu sudah menunjukkan keyakinan kelas belum? Sebelumnya kita punya keyakinan kelas adalah menjaga kebersihan. Anaknya bilang belum bu, coba keyakinan kelas apa yang belum ditunjukkan? Jaga kebersihan bu, kamu tahu kan? Nah, menjaga kata kamu menjaga kebersihan itu penting ya? Penting bu. Kalau penting, kira-kira tindakan yang harus dilakukan kamu apa ya ke depannya? Aku akan menjaga kebersihan bu, nggak boleh pipis sembarangan lagi. Nah ini adalah validasi identitas. Jadi dari sekian percakapan itu akhirnya buku akan mendapatkan aku akan menjaga kebersihan bu, tidak pipis sembarangan lagi. Nah itu udah dari dalam dirinya dia berpikir oh iya aku akan menjaga kebersihan dan nggak pipis sembarangan lagi. Jadi bukan dari buku karena di buku akhirnya dia nggak pipis di depan enggak, tapi dia yang menyadarinya keyakinan kelasnya dia apa, kemudian dia mengutarakannya sendiri. Aku harus menjaga kebersihan dengan tidak pipis sembarangan. Alhamdulillah seperti itu. Ya, terima kasih bunda-bunda guru semuanya. Alhamdulillah mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya ya sedikit banyak. Mudah-mudahan berkah ilmunya bisa membantu permasalahan guru semua di sekolahnya masing-masing ya, karena tentu setiap sekolah punya masalahnya masing-masing sama anak itu memang unik. Tiap jangankan satu sekolah, beda sekolahnya satu kelas aja beda-beda masalahnya seperti itu ya. Mungkin kalau ada salah-salah